Pemerintah Desa Betoriase, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, menggelar pelatihan tim pendataan sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat di kantor Desa Betoriase. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah mahasiswa, staf desa, serta kepala dusun. Terlihat pula dalam kegiatan tersebut Camat Pituriawa Ali Husain, Rahmat Hambaling, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap, Rahmat Suwardi Laupe, Kepala Desa Betoriase, dan juga pendamping kecamatan. Ali Husain Camat Pituriawa menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan secara valid dari rumah ke rumah dari setiap warga anak yang putus sekolah dari usia 6 sampai 21 tahun dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Adapun data akan diinput ke Kementerian Desa dan Kementerian Pendidikan. Ia pun berharap ke depan Kecamatan Pituriawa tidak ada lagi yang putus sekolah dan semua telah memiliki ijazah. Jadi pada hari ini di Desa Betoriase, Kecamatan Pituriawa, kita melaksanakan pelatihan pendataan untuk anak putus sekolah yang dikenal dengan SIPBM. Jadi tujuan daripada kegiatan hari ini adalah melakukan pendataan secara valid dari rumah ke rumah kepada setiap warga anak yang putus sekolah, anak berumur 6 sampai 21 tahun yang putus sekolah mulai jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi datanya nanti ini akan dimasukkan dalam sistem ke Kementerian Desa melalui MOU antara Kementerian Desa dan Kementerian Pendidikan, akan ditindaklanjuti nantinya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan melakukan pendidikan paket kepada anak-anak kita tadi yang sudah terdata yang putus sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Diharapkan nantinya setelah melalui jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA, Kecamatan Pituriawa tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah. Semuanya sudah memiliki ijazah SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap, Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal berharap dengan adanya pendataan tersebut, anak putus sekolah dapat dituntaskan untuk tahun 2022. Paling lambat 2023, semua masyarakat Kabupaten Sidrap dapat mengenyam pendidikan formal ataupun nonformal. Baik, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari bidang PAUD dan pendidikan non formal, dengan adanya pendataan SPBM ini semoga anak tidak sekolah atau anak putus sekolah dapat dituntaskan untuk tahun 2022 ini, dan paling lambat tahun 2023 semua warga negara yang ada di Kabupaten Sedian Rapang pada khususnya bisa semua mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA, ataukah setingkat dengan pendidikan dasar melalui paket A, paket B, dan paket C, ataukah pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ini dapat selesai semua ke dalam jenjang pendidikan sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa setiap warga negara dari umur 7 sampai dengan 21 tahun harus selesai dalam jenjang pendidikan dasar setingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk di Kabupaten Sidrap sejauh mana sih Pak mungkin anak-anak putus sekolah seperti apa? Mungkin datanya? Anak putus sekolah di Kabupaten Sedian Rapang untuk tahun ini karena kami kerjasama dengan Pemdes, dan memang untuk pendataan ini melalui SPBM itu melekat di Pemdes dan Bapeda. Baru dalam tahapan untuk rencana aksi daerah. Jadi untuk tahun 2022 ini baru tahap perencanaan dalam rencana aksi daerah. Dan insya Allah menurut informasi dalam rapat dengan pimpinan kemarin melalui Pak Sekda dan Pak Bupati, bahwa untuk tahun 2023 akan diefektifkan untuk semua stakeholder yang ada dapat terlibat, termasuk Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan ini, untuk melakukan juga pendataan. Karena memang pada tahun ini dana tentang atau kegiatan tentang pendataan anak ATS ini
tidak ada penganggarannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi hanya melekat di tingkat desa, kelurahan, dan di tingkat Pemdes dan Bapeda. Nah terakhir harapannya Pak dengan adanya pendataan ini untuk siswa putus sekolah seperti apa? Harapan kami bahwa untuk siswa putus sekolah agar bisa kembali mengenyam pendidikan dasar setingkat SD, SMP, dan SMA, agar bangsa Indonesia ini baik secara agama, moral dapat meningkat dalam peningkatan sumber daya manusia, dibuktikan dengan selesainya jenjang pendidikan dasar ini. Sementara itu, Suwardi Laupo SPD MPD Kepala Desa Betoriase menyampaikan terdapat beberapa warganya terpaksa putus sekolah karena hal tersebut terkendala dengan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMA cukup jauh dan juga karena beberapa hal. Ia pun berharap dengan adanya pendataan ini dapat memberikan data lebih akurat sehingga nantinya warga yang putus sekolah dapat mengenyam pendidikan formal ataupun non-formal, sehingga dapat memiliki ijazah dan dapat meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Desa Betoriase. Ya, terima kasih. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan pendataan ya, SIPMB, pendataan sistem informasi pembangunan masyarakat berbasis masyarakat. Tujuannya adalah bagaimana agar supaya anak-anak putus sekolah yang ada di desa kami ini bisa memiliki hak pendidikan juga yang layak. Nah untuk mungkin presentasi atau seberapa ini sih mungkin di Desa Beta untuk yang putus sekolah? Rata-rata di sini sih putus sekolahnya itu tingkat SMP. Menurut pengamatan kami selama kurun waktu 2 tahun lebih ini di Desa Betoriase. Karena mungkin yang menjadi kendala adalah akses sekolah yang mungkin masih jaraknya jauh. Kemudian rata-rata yang putus sekolah SMA itu salah satu pertimbangan. Kalau SMP sih ada di sini. Ada. Nah harapannya ke depan Pak dengan adanya pelatihan ini dan juga mungkin kepada adik-adik yang mungkin putus sekolah yang ada di desa itu seperti apa? Harapannya sih mereka tertarik dengan kegiatan pemerintah hari ini yang melaksanakan pendataan anak putus sekolah. Istilahnya ATS ini sangat berperan aktif, ya, bagaimana supaya regenerasi khususnya di Desa Betoriase ini minimal mereka memiliki ijazah. Kalaupun misalnya pemanfaatannya lebih jauh, ya bisa saja ada dari kita ini ada putus sekolah bukan berarti kendala perekonomian, bukan karena kendala tidak mampu belajar dengan teman-teman yang aktif belajar, tapi memang mungkin karena kurangnya dorongan atau kemauan. Nah untuk yang ikut pelatihan ini Pak? Kalau yang pelatihan ini khusus untuk yang mendata nanti. Kebetulan di Desa Betoriase sendiri sudah ada mahasiswa KKN yang sudah 4 hari di lokasi ini. Itu nanti mungkin perannya juga bisa kolaborasi membantu aparat dan kepala dusun kami dalam pendataan. Yang ikut peserta pelatihan ini diantaranya adalah aparat desa beserta kepala dusun. Karena yang tahu persis wilayahnya bahwa ini loh keluarga yang ada keluarga yang tidak lanjut sekolah di sini. Itu saya kira paling valid datanya. Kemudian di samping itu kebetulan ada mahasiswa KKN UNHAS di Desa Betoriase ini sudah 4 hari dan itu nanti bisa kita libatkan bekerja sama untuk percepatan pendataan. Dari Desa Betoriase, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.